Ya, langsung saja kita simak informasi hot news yang pertama. Kita lihat ada gempa magnitudo 6,1 mencapai atau mengguncang wilayah Sindirki di barat Turki pada Minggu malam waktu setempat. Meruntuhkan sejumlah bangunan, menewaskan 1 orang dan melukai puluhan lainnya. Badan Manajemen Bencana Turki, AFAD, mencatat gempa dahsyat itu terasa hingga Istanbul dan kota wisata Izmir. Menteri Dalam Negeri Turki Ali Yerlikaya mengatakan korban meninggal adalah pria berusia 81 tahun yang awalnya berhasil diselamatkan dari reruntuhan, namun meninggal tak lama kemudian. Yerlikaya menjelaskan 29 orang lainnya mengalami luka-luka tanpa kondisi serius. Gempa tersebut menyebabkan 16 bangunan di Sindirki dan sekitarnya runtuh, termasuk 4 yang masih dihuni. Wali Kota Sindirki, Serkan Sak, mengatakan kepada stasiun televisi NTV bahwa 4 orang telah diselamatkan dari reruntuhan gedung tersebut. Adapun proses evakuasi 2 orang lainnya masih berlangsung. AFAD mengerahkan 319 petugas penyelamat ke wilayah terdampak. Gempa terjadi pada pukul 19.53 waktu setempat dan diikuti sekitar 20 gempa susulan dengan magnitudo antara 3,5 hingga 4,6. Ya, masih dari eksternal, kalau kita lihat Iran menegaskan akan menggagalkan pembangunan koridor transportasi di kawasan Kaukasus yang menjadi bagian dari perjanjian damai antara Azerbaijan dan Armenia yang difasilitasi Amerika Serikat. Ali Akbar Velayati, penasihat utama pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan negaranya akan memblokir proyek itu dengan atau tanpa Rusia, sekutu strategis Iran bersama Armenia. Velayati menyebut koridor tersebut bukanlah pintu masuk bagi tentara bayaran Trump, melainkan akan menjadi kuburan mereka dan menilainya sebagai pengkhianatan politik yang mengancam integritas teritorial Armenia. Adapun perjanjian yang diumumkan dalam seremoni di Gedung Putih pada Jumat lalu memberikan hak eksklusif kepada Amerika Serikat untuk mengembangkan jalur transportasi melalui Armenia yang akan menghubungkan Azerbaijan dan Nakhchivan, sebuah enklave Azerbaijan yang berbatasan dengan Turki, sekutu dekat Baku. Koridor ini yang akan melintasi dekat perbatasan Iran direncanakan diberi nama Trump Route for International Peace and Prosperity atau TRIP yang akan beroperasi di bawah hukum Armenia. Velayati memperingatkan bahwa jalur itu akan membuka peluang bagi NATO untuk berada seperti ular berbisa di antara Iran dan Rusia. Kita beralih ke informasi komoditas. Harga emas masih menguat meski tipis. Pekan ini harga emas juga diuji dengan data inflasi Amerika Serikat. Harga emas kini telah membatasi kenaikannya, cenderung tetap berada di area konsolidasi alias sideways. Emas berjangka Amerika Serikat membatasi kenaikan pada hari Jumat, mundur dari rekor tertingginya setelah laporan bahwa Gedung Putih berencana untuk mengeluarkan perintah eksekutif yang mengklarifikasi sikap negara tersebut terhadap tarif emas batangan. Pernyataan dari pejabat Gedung Putih mengenai perintah eksekutif yang akan datang tersebut menyusul keputusan yang diposting oleh situs web layanan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat yang mengindikasikan bahwa Washington mungkin akan mengenakan tarif impor khusus negara untuk emas batangan yang paling banyak diperdagangkan di Amerika Serikat. Pekan ini Amerika Serikat akan mengumumkan data inflasi Juli 2025. Kabar ini tentu saja sangat ditunggu mengingat laju inflasi akan menentukan kebijakan The Fed ke depan. Jika inflasi melandai, maka harga emas bisa terdongkrak dan begitu juga sebaliknya. Pasar emas kembali bullish sepanjang pekan lalu setelah berhasil menembus level $3.500. Level ini telah menjadi semacam plafon bagi pasar ini selama beberapa waktu dan penembusan di atasnya jelas akan menarik banyak perhatian. Ya, kita beralih ke informasi dalam negeri. Kalau kita lihat pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) saat ini tengah mengevaluasi rencana penerapan bahan bakar minyak BUMN jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada tahun depan.
Saat ini yang berlaku adalah jenis B40. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) Yulio Tanjung mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah mempersiapkan rencana penerapan B50, terutama setelah penerapan B40 berhasil dilaksanakan pada tahun ini. Di samping itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan pembangunan pabrik biodiesel di Merauke, Papua Selatan. Proyek ini ditargetkan tuntas dan mulai beroperasi pada 2027 mendatang. Saat ini pemerintah tengah melakukan konsolidasi untuk mendukung percepatan proyek pembangunan pabrik. Hanya saja ia tidak merinci besaran nilai investasi yang akan digelontorkan. Sebagaimana diketahui pada tahun 2025, pemerintah menetapkan alokasi B40 sebanyak 15,6 juta kiloliter biodiesel dengan rincian 7,55 juta kiloliter diperuntukkan bagi publik atau Public Service Obligation atau PSO. Sementara 8,07 juta kiloliter dialokasikan untuk non-PSO.